Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Dr. Mimin Irianti, SSI MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah seminar fisika. Yang saya hormati Bapak Prof. Dr. Andi Suhandi, MSI, selaku pembimbing internal saya. Serta yang saya hormati Bapak Dr. Saifur Rahman, selaku pembimbing eksternal dari BRIN. Dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Dea Suciowandari dengan NIM 2307039 dari program studi fisika. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan laporan progres tengah magang saya di BRIN KST Situ Samawan Samadikun yang dilaksanakan di Pusat Riset Teknologi Lingkungan dan Teknologi Bersih. Kegiatan magang ini berlangsung selama kurang lebih 3 bulan dengan fokus utama pada pengolahan limbah logam berat, khususnya kromium heksavalen atau kromium 6, menggunakan pendekatan fotokatalisis berbasis material TiO2. Topik ini tuh menjadi sangat penting karena pencemaran logam berat ini masih menjadi salah satu permasalahan lingkungan yang cukup serius, terutama pada limbah industri. Oleh karena itu, melalui kegiatan ini, saya tidak hanya mempelajari aspek teknis di laboratorium, tetapi juga memahami bagaimana konsep fisika dapat diaplikasikan secara langsung dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan. Dalam kegiatan ini, saya terlibat dalam proses sintesis material, pengujian sistem filtrasi berbasis UV, serta analisis efektivitas penurunan konsentrasi kromium 6 menggunakan spektrofotometer. Baik, untuk memulai, saya akan menjelaskan terlebih dahulu latar belakang dari penelitian ini. Latar belakang penelitian ini adalah pencemaran logam berat, khususnya kromium heksavalen atau kromium 6, yang bersifat sangat toksik dan berbahaya bagi lingkungan serta kesehatan manusia. Kromium 6 ini memiliki tingkat kelarutan yang tinggi di dalam air, sehingga mudah menyebar dan mencemari sumber air. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan ini adalah fotokatalisis. Fotokatalisis ini tuh merupakan metode yang memanfaatkan energi cahaya untuk mengaktifkan material katalis, sehingga dapat menguraikan atau mereduksi polutan tanpa memerlukan tambahan bahan kimia berbahaya. Nah, adapun peran saya dalam kegiatan magang ini adalah membantu proses sintesis material fotokatalis berbasis titanium, melakukan pengujian filtrasi menggunakan sinar UV, serta menganalisis hasil eksperimen menggunakan spektrofotometer untuk melihat perubahan konsentrasi kromium 6. Tujuan dari kegiatan magang ini itu terdiri dari beberapa aspek. Yang pertama adalah untuk memahami proses sintesis material fotokatalis. Dalam hal ini, saya mempelajari bagaimana membuat katalis dengan cara coating material berbasis titanium dengan berbagai variasi komposisi, serta bagaimana parameter sintesis mempengaruhi sifat material. Yang kedua adalah mengoperasikan alat-alat laboratorium. Saya jadi belajar untuk menggunakan oven dalam proses pemanasan material serta spektrofotometer untuk menganalisis konsentrasi larutan berdasarkan nilai absorbansi. Yang ketiga adalah menganalisis efektivitas penurunan kromium 6. Hal ini dilakukan dengan mengamati perubahan nilai absorbansi sebelum dan sesudah proses fotokatalisis. Selain itu, saya juga mempelajari sistem filtrasi baik dalam kondisi batch maupun continue, sehingga dapat memahami perbedaan karakteristik dan efisiensi masing-masing sistem. Selanjutnya, kita masuk ke alur kerja. Berikut adalah alur kerja dari penelitian yang dilakukan. Pada tahapan pertama adalah persiapan bahan. Nah, pada tahapan ini tuh dilakukan penyiapan larutan precursor dan bahan pendukung yang akan digunakan dalam sintesis material. Nah, tahapan kedua adalah sintesis material fotokatalis. Nah, pada proses ini tuh melibatkan pembuatan katalis dengan cara coating berbasis titanium dengan variasi komposisi tertentu yang bertujuan untuk meningkatkan aktivitas fotokatalistik. Nah, tahapan ketiga adalah eksperimen filtrasi. Nah, material yang telah disintesiskan kemudian digunakan dalam sistem filtrasi yang disinari oleh lampu UV sehingga proses fotokatalisis ini dapat berlangsung. Selanjutnya dilakukan pengambilan sampel pada interval waktu tertentu untuk melihat perkembangan reaksi. Tahapan terakhir adalah
analisis menggunakan spektrofotometer, di mana nilai absorbansi diukur dan dikaitkan dengan konsentrasi kromium 6 dalam larutan. Nah, alur ini tuh dilakukan secara berulang untuk memastikan bahwa data yang diperoleh ini memiliki tingkat akurasi dan konsistensi yang baik. Oke, untuk selanjutnya, ke dasar teori dari penelitian ini tuh adalah fotokatalisis menggunakan material semikonduktor yaitu TiO2. Nah, TiO2 ini memiliki struktur pita valensi atau pita energi yang terdiri dari pita valensi dan pita konduksi yang dipisahkan oleh band gap. Nah, ketika material ini tuh disinari dengan cahaya UV yang energinya lebih besar atau sama dengan band gap, elektron dari pita valensi ini akan tereksitasi menuju pita konduksi. Nah, akibatnya terbentuk pasangan elektron dan hole, dan elektron ini berada di pita konduksi sedangkan hole ini tertinggal di pita valensi. Nah, elektron ini tuh memiliki sifat reduksi sehingga dapat digunakan untuk mereduksi kromium 6 menjadi kromium 3. Nah, proses ini tuh sangat penting karena kromium 3 ini memiliki tingkat toksisitas yang jauh lebih rendah dan cenderung membentuk endapan yang lebih stabil. Nah, di sisi lain, hal ini tuh memiliki sifat oksidatif sehingga dapat bereaksi dengan air atau ion hidroksil untuk membentuk radikal hidroksil yang sangat reaktif. Nah, radikal ini tuh dapat digunakan untuk mengoksidasi senyawa organik yang terdapat dalam limbah. Dengan demikian, fotokatalis ini merupakan proses yang melibatkan interaksi antara fenomena fisika yaitu eksitasi elektron dan reaksi kimia yaitu reduksi dan oksidasi. Selanjutnya, masuk ke mekanisme fotokatalis. Nah, pada slide ini saya menampilkan mekanisme fotokatalis secara visualnya, bisa dilihat di sini. Nah, pertama, ketika material TiO2 itu disinari oleh cahaya UV, elektron dari pita valensi akan menyerap energi dan tereksitasi ke pita konduksi. Nah, proses ini tuh menghasilkan pasangan elektron dan hole, dan elektron ini berada di pita konduksi sedangkan hole ini tertinggal di pita valensi. Elektron yang berada di pita konduksi kemungkinan bergerak menuju permukaan material dan berinteraksi dengan ion kromium 6 yang terdapat dalam larutan. Nah, melalui proses transfer elektron ini, kromium 6 mengalami reduksi kromium 3 menjadi kromium 3, dan secara kimia ini berarti terjadi penurunan bilangan oksidasi yang menunjukkan bahwa elektron ini benar-benar berperan dalam reaksi ini. Sementara itu, hal yang tertinggal di pita valensi tidak bersifat pasif. Hal ini akan bereaksi dengan molekul air atau ion hidroksil yang ada di lingkungan, menghasilkan radikal hidroksil yang sangat reaktif. Radikal hidroksil ini tuh kemudian dapat mengoksidasi senyawa organik lain yang terdapat dalam larutan, sehingga membantu proses pemurnian air secara keseluruhan. Jadi, sistem fotokatalis ini tuh bekerja secara simultan melalui dua mekanisme, yaitu reduksi oleh elektron dan oksidasi oleh hole, yang membuatnya sangat efektif dalam pengolahan limbah. Oke, kemudian kita lanjut ke progres kegiatan. Nah, saya akan memaparkan progres kegiatan yang setelah saya lakukan pada minggu pertama hingga keempat. Nah, pada tahap awal yaitu saya melakukan orientasi terhadap lingkungan riset di laboratorium, termasuk memahami alur kerja penelitian, sistem kerja tim, serta pengenalan berbagai alat yang digunakan dalam eksperimen. Hal ini tuh penting untuk memastikan bahwa saya memahami konteks penelitian secara menyeluruh sebelum memasuki ke tahap teknis. Selanjutnya, saya mengikuti pelatihan K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja di laboratorium. Pelatihan ini tuh mencakup prosedur penanganan bahan kimia berbahaya, penggunaan alat, pelindung diri, serta langkah-langkah mitigasi risiko selama eksperimen berlangsung.
Hal ini tuh menjadi sangat krusial mengingat penelitian yang dilakukan melibatkan zat berbahaya seperti kromium 6 yang bersifat toksik. Selain itu, saya juga melakukan studi literatur terkait mekanisme fotokatalisis, khususnya dalam proses fotoreduksi logam berat kromium 6 menjadi kromium 3. Dari studi ini, saya memahami bahwa proses fotokatalisis ini melibatkan eksitasi elektron akibat penyediaan UV yang kemudian menghasilkan pasangan elektron dan hole yang berperan dalam reaksi reduksi dan oksidasi. Nah, pemahaman teori ini tuh menjadi dasar dalam merancang dan menganalisis eksperimen yang dilakukan. Selanjutnya, saya mulai terlibat dalam proses sintesis awal material fotokatalis dengan variasi komposisi seperti TiSi, TiAs, dan TiCl. Nah, pada tahapan ini, saya mempelajari teknik coating material pada substrat serta parameter-parameter penting seperti suhu pemanasan dan komposisi bahan. Proses ini nih bertujuan untuk menghasilkan material yang memiliki aktivitas fotokatalitik yang optimal. Tahapan terakhir pada periode ini adalah persiapan sistem filtrasi, termasuk perakitan alat dan uji coba awal aliran larutan. Uji coba ini dilakukan untuk memastikan bahwa sistem dapat berjalan dengan baik sebelum digunakan dalam eksperimen utama. Nah, dengan selesainya tahapan ini, saya sudah memiliki pemahaman dasar baik secara teori maupun teknis sehingga dapat melanjutkan ke tahap pengujian dan pengambilan data pada minggu-minggu berikutnya. Selanjutnya, saya masuk ke progresan kegiatan pada minggu ke-5 hingga ke-9. Pada tahap ini, penelitian sudah berfokus pada pengujian performa material fotokatalis sehingga lebih mendalam, termasuk uji stabilitas, variasi jenis polutan, serta validasi data melalui pengulangan eksperimen. Pengujian dilakukan menggunakan sistem aliran kontinu, di mana larutan kromium 6 dialiri menggunakan pompa melalui reaktor yang telah dilapisi oleh material fotokatalis. Laju aliran diatur pada rentang tertentu, yaitu sekitar 8 hingga 30 mili per menit, yang berpengaruh terhadap waktu kontak antara larutan dengan permukaan katalis. Selanjutnya, untuk memantau efektivitas proses fotoreduksi, dilakukan pengambilan sampel secara berkala. Nah, sampel diambil setiap 20 menit hingga total waktu pengujian mencapai sekitar 180 menit. Pada setiap pengambilan diambil sebanyak 1 mili larutan yang kemudian diencerkan menggunakan 9 ml air untuk memastikan konsentrasi berada dalam rentang pengukuran alat. Nah, setelah itu ditambahkan sekitar 200 mikroliter larutan H2SO4 untuk menciptakan kondisi asam yang diperlukan dalam reaksi pembentukan kompleks. Nah, kemudian larutan dihomogenkan, lalu ditambahkan 1 ml larutan di penlakarbazi dalam aseton sebagai reagen spesifik untuk mendeteksi ion kromium 6. Nah, reagen ini akan bereaksi dengan kromium 6 membentuk kompleks berwarna ungu. Larutan kemudian didiamkan selama 5 hingga 10 menit hingga warna berkembang secara optimal dan menandakan bahwa reaksi telah berlangsung sempurna. Selanjutnya, sampel dianalisis menggunakan spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 540 nanometer. Nilai absorbensi yang diperoleh digunakan untuk menentukan konsentrasi kromium 6 pada setiap interval waktu. Dari data ini dapat dianalisis bagaimana penurunan konsentrasi terjadi seiring waktu serta bagaimana efektivitas kinerja fotokatalis dalam mereduksi kromium 6. Baik, untuk pada tahapan ini data hasil sementara mungkin belum dapat saya tampilkan secara detail dalam presentasi ini karena masih berada dalam pengelolaan pihak BRIN dan termasuk dalam data penelitian yang masih bersifat terbatas. Hal ini dilakukan untuk menjaga integritas data serta menghindari potensi penyalahgunaan sebelum penelitian ini dipublikasikan secara resmi. Namun demikian, saya akan menjelaskan hasil yang diperoleh secara deskriptif berdasarkan tren yang diamati selama proses eksperimen. Sehingga, meskipun tidak ditampilkan dalam bentuk angka ataupun grafik secara langsung, gambaran umum mengenai performa fotokatalis
tetap dapat dipahami oleh teman-teman sekalian. Setelah mengetahui bagaimana metode pengambilan dan analisis sampel dilakukan, berikut ini adalah hasil sementara yang diperoleh dari pengujian tersebut. Nah, berdasarkan hasil sementara yang diperoleh, terlihat adanya penurunan nilai absorbensi pada larutan yang mengandung kromium 6. Penurunan nilai absorbensi ini tuh menunjukkan bahwa konsentrasi kromium 6 ini dalam larutan mengalami penurunan seiring dengan waktu reaksi. Secara prinsip, nilai absorbensi yang diukur menggunakan spektrofotometer ini berkaitan langsung dengan konsentrasi zat dalam larutan. Sesuai dengan hukum Berlambert, sehingga semakin kecil nilai absorbensi, maka semakin rendah konsentrasi kromium 6 yang tersisa. Selain itu, hasil juga menunjukkan bahwa penggunaan sinar UV ini meningkatkan efektivitas proses fotokatalisis dibandingkan dengan kondisi tanpa UV. Hal ini mengindikasi bahwa eksitasi elektron memainkan peran penting dalam proses reduksi, sehingga keberadaan cahaya ini menjadi faktor kunci dalam sistem ini. Secara keseluruhan, hasil ini tuh menunjukkan bahwa material fotokatalis yang digunakan memiliki potensi yang baik dalam mereduksi kromium 6. Oke, sekarang kita masuk ke kendala yang saya alami selama magang. Nah, selama pelaksanaan penelitian ini, terdapat beberapa kendala yang dihadapi, baik dari aspek teknis maupun operasional. Yang pertama ini adalah kendala suhu oven. Nah, salah satu kendala utamanya adalah suhu oven yang tidak stabil, yang pada beberapa kondisi sempat mencapai 200 derajat Celcius. Nah, kondisi ini tuh dapat mempengaruhi struktur material yang dihasilkan, karena suhu yang terlalu tinggi berpotensi menyebabkan perubahan fase material, bahkan dapat merusak lapisan coating yang telah dibuat. Yang kedua, inkonsistensi data. Nah, selain itu terdapat inkonsistensi data yang pada beberapa hasil pengujian, terutama pada sampel campuran. Nah, hal ini tuh kemungkinan disebabkan oleh distribusi material yang belum merata pada permukaan maupun kondisi eksperimen yang belum sepenuhnya terkontrol secara konsisten. Yang ketiga, itu jumlah sampel dan waktu eksperimen. Jumlah sampel yang cukup banyak ini juga menjadi tantangan tersendiri gitu, karena setiap sampel harus melalui proses filtrasi, pengambilan sampel, hingga analisis menggunakan spektrofotometer. Hal ini tuh menyebabkan keseluruhan rangkaian eksperimen membutuhkan waktu yang relatif panjang dan lama. Selanjutnya, kendala peralatan. Nah, alat yang rusak. Nah, selain kendala tersebut, selama proses penelitian juga cukup sering ditemukan permasalahan pada peralatan yang digunakan. Beberapa di antaranya adalah mesin yang tiba-tiba tidak menyala, serta selang pada sistem aliran yang mengalami kebocoran. Kondisi ini mengharuskan dilakukan pengecekan dan perbaikan terlebih dahulu sebelum eksperimen dapat dilanjutkan. Bahkan, pada beberapa kasus perlu dilakukan penggantian komponen seperti selang dengan yang baru. Kendala-kendala ini tentu mempengaruhi kelancaran proses eksperimen, namun juga menjadi bagian penting dalam pembelajaran untuk meningkatkan ketelitian dan kesiapan dalam penelitian. Selanjutnya, berdasarkan kendala yang dihadapi tersebut, berikut adalah beberapa solusi dan penanganan yang dilakukan. Yang pertama ini kontrol suhu oven lebih ketat gitu. Yang pertama, kontrol suhu oven ini dilakukan secara lebih ketat, yaitu dijaga pada kisaran 120 derajat Celcius. Hal ini tuh penting untuk memastikan proses sintesis berlangsung dalam kondisi optimal, sehingga struktur material dan kualitas coating tidak mengalami kerusakan akibat suhu yang terlalu tinggi. Yang kedua, pengulangan sintesis katalis. Nah, selanjutnya dilakukan pengulangan sintesis katalis. Pengulangan ini tuh bertujuan untuk memperbaiki kualitas material serta memastikan hasil yang diperoleh lebih konsisten dan dapat direproduksi. Kemudian, penjadwalan eksperimen diperbaiki dengan membuat timeline yang lebih terstruktur. Dengan demikian, setiap tahapan mulai dari filtrasi, pengambilan sampel, hingga analisis dapat dilakukan secara lebih efisien dan tidak saling bertabrakan. Terakhir, dilakukan peningkatan kehati-hatian dalam penggunaan alat. Nah, setiap alat digunakan sesuai dengan prosedur
operasional, serta dilakukan pengecekan dan perawatan secara berkala untuk mencegah kerusakan seperti mesin tidak menyala atau kebocoran pada selang. Dengan adanya langkah-langkah perbaikan ini, diharapkan proses eksperimen dapat berjalan dengan lebih stabil serta menghasilkan data yang lebih konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, evaluasi diri. Dari kegiatan magang ini, saya memperoleh berbagai peningkatan kemampuan, baik dari sisi hard skill maupun soft skillnya. Dari sisi hard skillnya, saya menjadi lebih memahami penggunaan alat-alat laboratorium seperti spektrofotometer, serta teknik sintesis dan coating material fotokatalis. Saya juga belajar bagaimana menginterpretasikan data hasil eksperimen dan menghubungkan dengan konsep teori yang telah dipelajari. Dari sisi soft skillnya, saya belajar mengenai manajemen waktu dalam melakukan eksperimen karena setiap tahapan memerlukan perencanaan yang baik. Selain itu, saya juga meningkatkan ketelitian dalam pengambilan dan analisis data, serta kemampuan problem solving dalam menghadapi kendala yang muncul selama penelitian. Nah, untuk tahapan selanjutnya, penelitian ini akan difokuskan pada pengujian laju aliran umpan dalam sistem filtrasi kontinu. Nah, pada sistem kontinu ini larutan akan mengalir secara terus-menerus melalui reaktor sehingga kondisi operasi menjadi lebih kompleks dibandingkan sistem batch. Nah, parameter laju aliran atau flow rate menjadi sangat penting gitu karena akan mempengaruhi waktu kontak antara larutan dengan material fotokatalis. Jika laju aliran terlalu cepat, maka waktu kontak menjadi sangat singkat sehingga proses reduksi mungkin tidak berlangsung secara optimal. Sebaliknya, jika laju aliran terlalu lambat, maka efisiensi sistem secara keseluruhan dapat menurun. Oleh karena itu, penelitian ini tuh bertujuan untuk menentukan gitu kondisi laju aliran yang optimal agar proses fotoreduksi kromium 6 ini dapat berlangsung secara maksimal. Sebagai kesimpulan, metode fotokatalis ini menunjukkan potensi yang cukup baik dalam pengolahan limbah logam berat, khususnya kromium 6. Proses ini tuh memanfaatkan energi cahaya untuk mengaktifkan material sehingga dapat mengubah zat berbahaya menjadi bentuk yang lebih aman melalui mekanisme reduksi dan oksidasi. Progres penelitian yang telah dilakukan hingga saat ini berjalan sesuai dengan rencana, meskipun terdapat beberapa kendala yang telah berhasil diatasi melalui berbagai perbaikan. Kedepannya diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teknologi pengolahan limbah yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Dengan demikian, yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu teman-teman sekalian. Saya cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.